Alhamdulillahirrabbilalamin ya, Presiden Joko Widodo tanggal 19 Oktober ini menjelang pergantian pemerintahan, ternyata Pak Joko Widodo walaupun digembar-gemborkan mau dilengsarkan, namun demikian pada kenyataannya Pak Jokowi mengakhiri jabatannya dengan selamat, dengan baik-baik saja. Tidak ada gejolak politik yang sangat mengguncang perpolitikan nasional. Presiden Joko Widodo memberikan kepada Presiden Prabowo Subianto peralihan pemerintahan dengan aman dan damai. Dan inilah pernyataan Presiden Joko Widodo pada saat perpisahan dan makan siang bersama dengan para menteri. Atas kerja keras untuk negara ini, dan saya berharap apa yang sudah kita lakukan dalam 10 tahun ini bermanfaat bagi rakyat, bermanfaat bagi negara, bermanfaat bagi bangsa kita yang kita cintai. Dan saya juga ingin menyampaikan selamat bertugas, selamat bekerja kepada Presiden terpilih Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto beserta seluruh jajaran kabinet yang kemarin juga sudah diperkenalkan kepada publik. Semoga apa yang telah kita kerjakan ini yang baik bisa diteruskan, yang enggak baik bisa diperbaiki, bisa dikoreksi, sehingga sekali lagi bermanfaat bagi bangsa, negara, dan rakyat kita. Itulah pidato Presiden Joko Widodo pada saat makan bersama, di mana acara berpamitan di Istana Negara dengan para menteri di Kabinet Indonesia Maju. Peralihan kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto begitu sangat landai, artinya tidak ada crash landing, kata Hadi Prayitno. Dan tentu saja hal ini membahagiakan di seluruh bangsa Indonesia, di mana peralihan kekuasaan begitu sangat baik-baik saja. Berbeda sebelumnya, kuar-kuar para pembencinya yang ingin melengsarkan sebelum 20 Oktober menjadikan gigit jari mereka itu. Faisal Assegaf kuar-kuar meminta Jokowi diturunkan sebelum 20 Oktober, namun kenyataannya tidak berhasil. Dan Presiden Joko Widodo telah berhasil, dan pada 20 Oktober ini Presiden Jokowi sukses mengantarkan Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil. Jokowi harus diseret dan dimintai pertanggungjawaban. Program jangka pendek partai ini adalah satu. Kami akan mendorong solidaritas lintas elemen rakyat untuk mengawal proses penegakan hukum. Dan kebetulan pada tanggal 20 Oktober nanti Presiden Jokowi mundur berdasarkan batas waktu yang ditetapkan konstitusi, maka Partai Negoro mengajak seluruh rakyat untuk membawa Jokowi ke jalur hukum. Dan tidak boleh ada penguasa yang bertindak semena-mena, dan pada akhirnya Kuar-kuar meminta Jokowi turun, namun demikian kenyataannya Presiden Jokowi turun dalam masa bakti yang telah selesai. Artinya mereka kuar-kuar tidak terbukti bahwa orang yang dekat dengan Jokowi, yang didukung Jokowi, nggak layak untuk dipilih. Pak Jokowi sudah berhenti kan, bisa dimasukkan ke penjara. Harapan saya adalah harus dilakukan proses pemakzulan terhadap Pak Jokowi. Ada orang yang bilang berbahaya pemakzulan itu, bisa chaos, tapi harus dilakukan itu. Karena itu akan memberikan informasi yang bagus kepada publik bahwa orang yang dekat dengan Jokowi, yang didukung Jokowi, nggak layak untuk dipilih. Itu prosesnya yang sangat penting. Bahwa kemudian nanti sampai Pak Jokowi turun, pemakzulan belum selesai, tidak apa-apa. Kalau ditemukan aspek-aspek kriminal, Pak Jokowi sudah berhenti kan, bisa dimasukkan ke penjara. Saiful Mujani ternyata kuar-kuar memakzulkan Presiden Joko Widodo sebelum 20 Oktober, namun kenyataannya zong. Mereka hanya besar mulutnya, namun kemampuannya tidak ada. Dan akhirnya Pak Joko Widodo akan pulang ke Solo dengan selamat dan telah mengakhiri jabatan presidennya dengan baik dan memberikan kesempatan ataupun menyerahkan kepemimpinannya kepada penggantinya, yaitu Prabowo Subianto.
hari Minggu siang saya akan pulang ke Solo. Kalau ada yang pas ke Jogja, 30 menit nanti lewat tol bisa, silahkan. Kalau ada yang ingin ke Solo, kalau pakai jalan tol, ada yang ke Surabaya, lewatnya pasti harus lewat Solo. Silakan juga kalau ingin mampir ke rumah. Sekali lagi mohon maaf. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gerombolan Sengkuni termasuk Marwan Batubara juga ingin memazulkan Joko Widodo selain daripada Saifullah Mujani dan juga Amin Rais. Sebagai pengkhianatan terhadap negara. Kalau kita baca apa deliknya, itu ada 6. Pertama, pengkhianatan terhadap negara, kedua suap, ketiga korupsi, keempat pidana berat lainnya, kelima itu perbuatan tercela, lalu ada masalah administratif. Koar-koar juga calon maksudnya adalah menteri pecatan yang tidak putus bekerja seperti ya yang mantan menteri agama ini termasuk Sutioso. Mereka koar-koar ingin memazulkan Presiden Joko Widodo, namun demikian tak terbukti. Pertama, Presiden yang nyata-nyata bersikap cawe-cawe terhadap pelanggaran pemilu 2024 dengan mengerahkan aparat pemerintah mendukung pemenangan paslon 02 sangat menodai demokrasi di Indonesia. Kedua, pemunculan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 02 yang dilakukan melalui rekayasa hukum yang sangat memalukan dan langsung disambut oleh KPU tanpa lebih dahulu menunggu revisi peraturan KPU telah nyata-nyata telah mengkhianati konstitusi. Ketiga, penggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk menyandera tokoh-tokoh politik agar mendukung paslon 02 selain merusak upaya pemberantasan korupsi juga merusak sistem hukum dan politik Indonesia. Keempat, kecurangan oleh petugas-petugas KPU dan jajarannya serta pendukung paslon tertentu yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis telah sungguh-sungguh mengkhianati demokrasi dan konstitusi serta membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami bersikap sebagai berikut. 1. Memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick count yang bukan merupakan hasil resmi pemilu. Kedua, mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024. Kemudian untuk menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua penjabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimakzulkan. Ya, mundur atau dimazulkan ya tidak perlu lah dikarenakan hari ini 20 Oktober Pak Joko Widodo lengser dalam arti digantikan dengan Prabowo Subianto dengan secara sah secara hukum. Denny Indrayana ya, mantan menteri dari Demokrat, Menkumham, juga meminta Pak Jokowi untuk dimundurkan atau mundur. Namun demikian tak terbukti. Kirim surat kemudian meminta DPR untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo. Apakah ada alasan yang kuat untuk itu? Ya, oke. Jadi sebetulnya menurut saya yang harus kita putus dari bangsa ini adalah apa? Semua orang berbicara dari pemerintah, baik di luar pemerintah juga mengatakan kita harus patuh pada Pancasila. Kita harus tunduk pada konstitusi. Tapi kita tahu ada satu pasal yang paling utama di konstitusi yang sampai saat ini tuh sebetulnya tidak pernah kita rasakan. Apa itu? Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Indonesia dan negara hukum. Saya yakin kalau kita tanya orang-orang semua di sini, kita bicara mengenai hukum, semua pasti geleng-geleng kepala. Semua pasti menunduk, lemah, merasa hukum itu sudah seperti tidak berdaya di negara ini. Nah, ini yang mau kita uji.
impeachment terhadap presiden itu kan sebuah proses hukum sebetulnya, Mbak Zilvia. Dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar itu disampaikan bahwa presiden itu bisa diimpeach dengan beberapa alasan. Apabila dia melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, kejahatan luar biasa, atau perbuatan tercela. Jadi apabila presiden melakukan perbuatan tercela, maka ada saluran. Ya, namun demikian pada kenyataannya tidak terbukti dan Pak Jokowi ya mengakhiri jabatannya dengan damai tanpa ada ribut-ribut dan tanpa ada demo untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo.